Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan melaporkan kegiatan field study untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Vino, saya Zara, saya Azza, saya Aul, Saya Hilda. Perkenalkan, nama saya Feren. Perkenalkan, nama saya Maima. Perkenalkan, nama saya Joko. perkenalkan nama saya Angel. Perkenalkan, nama saya Fatima. Ini kita sosialisasi tentang PPKPT yang dimana ini tuh Satgas buat melaporin pelecehan seksual dan bullying. Gimana, penanganannya gimana, efeknya gimana, itu semuanya Nah, di sini ada apa ini? Ini slogan. Ya, betul. Ini slogan PLPPKPT. Apa bacanya coba? Walau ini bukti, jangan diam, dan itu sembarangan. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini bersama saya Azza Nur Faiza. Bersama dengan saya Geko Sabdari Bowo. Jadi kami hari ini mau menginterview ke PLPPKPT mengenai kekerasan seksual dan bullying. Masnya, namanya siapa bisa dikenal? Saya Anggora Rohansyah selaku staf PPKPT. Oke Mas, kita mulai aja ya untuk interviewnya, wawancaranya. Jadi berdasarkan data yang ditangani oleh PPKPT dalam 1-2 tahun terakhir, gimana sih kasus perundungan atau bullying dan kekerasan seksual di UNTAP Surabaya? Apakah ada kecenderungan peningkatan pelaporan? Baik, akan saya jawab terlebih dahulu. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu kasus-kasus apa aja yang ditangani oleh PPKPT. Yang pertama itu ada 6 bidang sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024. Yang pertama itu ada kekerasan psikis, lalu ada fisik, lalu ada perundungan, lalu ada kekerasan seksual, lalu diskriminasi, dan yang terakhir itu adalah peraturan yang intoleran atau diskriminasi akurat. Itu yang pertama. Lalu yang ditanyakan adalah tadi apa? Peningkatan dalam 1-2 tahun terakhir ini, apakah ada peningkatan pelaporan atau gimana? Untuk peningkatan pelaporan itu tergantung dari ini juga sebenarnya korban, dan sejauh ini kebanyakan korban itu sudah aware tentang kekerasan yang mereka alami. Terlebih kita juga melakukan sosialisasi kepada fakultas-fakultas, lalu kepada PPKMB juga kita melakukan sosialisasi itu, mengenalkan diri, sehingga mereka kalau misalnya menjadi korban, mereka akan langsung datang ke PPKMB. Jadi ditanya kalau misalnya ada peningkatan atau enggak, kurang lebih ada peningkatan karena mereka sudah Karena udah dikasih sosialisasi juga ya, jadinya meningkat karena korban-korban sudah mulai berani untuk speak up ya. Terus tadi kan pasti kan bilang ya kalau misalkan identitas dari korban itu bakalan dilindungi lah ya. Ya. Nah itu ada nggak sih kayak jaminan perlindungan konkret baik dari segi hukum internal, akademik maupun pendampingan psikologis, kayak seperti apa sih yang bakalan diberikan PLPPKPT untuk meyakinkan korban atau saksi bahwa ruang aman mereka benar-benar terjaga? Jadi untuk perlindungan korban kita ada yang namanya itu bantuan psikologis. Jika memang korban itu membutuhkan bantuan psikologis, kita akan memberikan bantuan psikologis. Jadi ada yang namanya konseling psikologis untuk korban. Jadi korban itu lalu di sisi akademik, korban itu nggak akan bisa ketemu dengan pelaku. Misal waktunya KRS-an,
Korban itu bebas memilih kelas. Lalu jika pelaku itu mencoba memilih kelas yang sama dengan korban, pelaku otomatis akan dipindahkan ke kelas yang seperti itu. Berarti memang sebisa mungkin nggak jangan di apa ya jangan Tidak boleh ketemu. nggak boleh ketemu. Iya. Dan jika pelaku itu mencoba untuk terus bertemu dengan korban dan korban itu melapor ke kita, sanksi yang akan diberikan kepada pelaku itu akan bertambah. Nah sebelumnya mungkin ringan, naik ke sedang. Mungkin jika sedang mungkin akan ada